Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita Manusia Serigala bagian kedua. Sebelum cerita jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan selalu update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi ya. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Mobil Daihatsu Charadeco meluncur masuk halaman depan rumah, menggilas malam yang merangkak tertatih-tatih menuju pagi. Injakan yang keras pada rem menyebabkan 4 buah ban tersentak lalu mengerem dahsyat. Ufuk timur semburat merah, angin pagi berbau embun menggelepar resah di ujung dedaunan cemara. Ketika pintu mobil itu terbuka, aku melangkah keluar. Buru-buru pintu samping aku buka untuk Mira. Perempuan itu keluar sedikit limbung. Cekatan aku papa tubuhnya ke arah serambi. Perlahan menaiki undakan kecil teras. Belum lagi sempat memejet bel. Pintu sudah terbuka. Seorang perempuan setengah umur melempar senyuman lega di bibir merah kehitaman. "Bagaimana kabarnya Mas Bayu?" ia bergumam. "Baik Bi Ijah," jawabku pendek. Aku sedikit menyimpan perasaan gembira di hati. Ternyata pembantu tua itu belum lupa akan diriku. "Bi Ijah, tolong bantu saya bawa Mira ke kamarnya." "Baik Mas." Perempuan itu lantas bergegas membantu aku memapah Mira, meneruskan langkah menuju sebuah pintu yang setengah terbuka. Bau parfum yang aromanya menusuk hidung seketika menggelitik. Aku dapat melihat tempat tidur dari busa tebal berbentuk opal dengan sebuah jambangan bunga di atas sebuah meja kecil dan antik. Juga sisi sebuah kamar diukir dari salah satu pintunya terbuka, memperlihatkan seperangkat gaun beraneka corak serta warna-warni yang mencolok, tergantung dan tersusun dengan apik. Mira dengan bantuan Bi Ijah aku baringkan di ranjangnya. "Saya keluar dulu ya Mas, ada yang perlu saya cuci hari ini. Perlukah saya buatkan minuman hangat untuk Mas Bayu dan Mbak Mira?" Mira dengan lirih balas bertanya. "Nanti saja Bi Ijah." "Kalau begitu saya mohon diri." Pelayan perempuan itu tersenyum lantas bergegas menghilang di balik pintu. Aku menunggu sebentar untuk kemudian berkata. Kepalaku tiba-tiba pusing. Sepertinya aku langsung pulang saja. Mira bangun dari rebahannya. Jemarinya memegang jemariku. Bibirnya yang lembut berucap, "Sebentar Bay, jangan buru-buru. Tunggu pagi, sarapanlah sebentar denganku. Aku akan minta tolong Bi Ijah untuk membuat minuman jahe hangat untukmu agar pusingmu berkurang barang sedikit." Mira lantas beranjak dari ranjang. Serta merta aku tahan baunya dengan tanganku. "Sebentar Mira, biar aku saja yang ke belakang. Kamu tunggu di sini. Tidurlah barang sejenak." Mira menggeleng manja. "Ambilkan minuman satu lagi untukku." "Baiklah." Aku mengangguk dan kemudian beranjak dari kamar menuju ke dapur. Pelan-pelan kamar itu aku dorong dengan menggunakan ujung kaki karena kedua tanganku memegang nampan dengan 2 gelas di antaranya. Napasku tertahan seketika. Sosok tubuh langsing semampai dengan pinggul yang mencuap keras tengah bersolek di depan kaca berpinggir perunggu. Lampu kamar memantulkan bagian depan tubuh pada cermin. Seraut wajah yang jelita, cantik meski sedikit pucat, mendebarkan. Menampakkan sepasang mata indah terbelalak, mulut mungil penuh setengah terbuka kaget. Rambutnya yang hitam dan bersinar terurai sampai di bahu yang putih mulus. Perempuan itu hanya mengenakan selai handuk yang dibelitkan seadanya, sehingga gumpalan dada yang kenyal seolah ingin menerjang lepas
supaya dapat menghirup udara bebas. Baik, kau kiranya bibir Ranum itu mendesah. Aku melangkah masuk. Kakiku tertegun dan matanya tidak berkedip memandang cermin. Kau selalu datang pada waktu yang salah. Oh ya, aku hampir tidak mampu berkata-kata lagi. Gemetaran aku letakkan nampan itu di atas sebuah meja kecil yang terletak di sudut kamar. Lalu aku membaskan tubuhku yang penat ke atas sebuah sofa kecil berwarna merah. Mira menghampiriku masih dengan handuk yang melilit tubuhnya. Perempuan itu dengan manja merebahkan kepalanya di dadaku yang bidang, sedikit terengadah. Kelopak mata terpejam, tetapi mulut setengah terbuka, menanti bagai orang kelaparan yang disodori roti yang baru keluar dari oven. Aku mencium dan mengulur bibir itu dengan rakus, sehingga tanpa sadar tangannya yang lain ikut merangkul ke depan. Waktu itu pula aku sadar akan keadaan, sadar pula akan kedudukanku sekarang ini. Mira langsung memeluk dan menciumku. Naluri yang lama tertekan mendorong aku bertindak ceroboh. Mira balas memeluk, balas mencium. Karena tidak ada perlawanan dari Mira, akhirnya aku mulai kesurupan. Tidak lagi sekedar mencium atau memeluk. Ku menggerayangi tubuh perempuan itu, berusaha dengan paksa menanggalkan handuk yang melilit. Namun sebelum semuanya terlambat, sekonyong-konyong Mira menampar pipiku dengan keras, meronta, menjatuhkan diri di lantai, kemudian menangis. Tahukah kau, Mira berdiri kini perlahan, menghampiriku, bersimpuh di tempat tidur. Sepasang telapak tangannya mengusap-ngusap kedua belah pipiku. Kemudian melingkari leherku dan menarik wajahnya lebih dekat. Tahukah kau, bisiknya kembali histeri. Sudah lebih dari 4 bulan Irfan tidak menyetubuhi aku. Ia lebih suka menyetubuhi perempuan lain. Mira, peluk aku Bayu, cium aku seperti dulu. Lakukan apapun yang kau hendaki seperti waktu itu. Aku menginginkan engkau baik. Dan Mira tidak menunggu. Ia langsung bertindak. Ia mencium bibirku, mengulumnya seperti orang gila, menyeret tubuhku dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Sampai aku terentang di tempat tidur dan Mira langsung menjatuhkan seluruh tubuhnya di atas tubuhku tanpa melepaskan pelukan ataupun ciuman bibirnya. Dan setengah jam berikutnya, selagi Mira masuk ke kamar mandi yang menyatu dengan kamar mandi itu, aku membisu di bawah selimut dengan sepasang mata yang nyala menatap langit-langit kamar. Mira, aku menggerang karena tidak ada sahutan. Ia memperkeras suaranya. Mira. Dari kamar mandi muncul Mira dengan tubuh setengah telanjang, terbungkus handuk. Ya baik, perempuan itu bergerak naik ke tempat tidur, melemparkan handuk dan menyelusup ke bawah selimut satu-satunya yang ada di ranjang itu. Tahukah kau apa yang barusan kita perbuat? Tanyaku lirih. Menyesal baik, seharusnya kita bergabung untuk seseorang yang pernah mengalahkanmu karena aku lebih memilihnya. Kemudian mencampakkan aku. Mira berkata sengit. Tidak tahukah kau besarnya hasratku membunuh dia ketika aku dipukulinya dan ketika dia mengatakan akan menceraikan aku. Mira, ingatlah, ia suamimu, ujarku menegur. Pelan-pelan aku turun dari ranjang, menjangkau pakaianku yang berserakan. Kemeja terhampar di lantai, celana tertumpuk di sudut ranjang. Ku kenakan satu persatu dengan tangan-tangan gemetar. Mau kemana, Bay? Pulang ke istrimu. Ia minggat lagi, jawabku terus terang. Mira bangkit menutup selimut ke tubuhnya dan merangkulku dari belakang
sambil berbisik, "Katakan kau tidak pernah mencintai Retno." Aku diam. Mira tertunduk di tepi ranjang. "Maafkan aku, Bay." Aku tidak menjawab, lalu bergegas meninggalkan kamar tidur, menyambar jaket yang tertinggal di ruang tamu, dan beranjak ke depan pintu. Mira menyusul, tetapi hanya sampai di ambang pintu kamar. "Bay, apalagi Mira?" "Tentang Irfan." "Oh," lemas sekujur tubuhku. "Dia tetap mantan suamiku. Karena itu aku akan mengurusnya." Mengantuk tidak dapat tidur setelah pulang dari rumah Mira. Kepalaku berdendut-dendut menyakitkan. Aku duduk di sofa ruang tengah, sudah setengah rebahan bersandar di jok kursi. Wajahku bersemu pucat, terlihat dari pantulan cermin yang menempel di tembok. Sebaliknya, 2 biji mataku memerah. Handphone yang masih aku kantongi pun tidak menunjukkan ada pergerakan apa-apa. Aku teringat anakku lagi, Eza. Lalu ketiga aku berpaling untuk merenggangkan otot dan persendian. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk orang dari luar. Aku mencoba mengabaikan ketukan itu, pura-pura tidak mendengar, memejamkan mata. Akan tetapi ketukan itu bertambah keras dengan ritme yang bertambah kencang. Penuh rasa enggan, aku beranjak dari sofa. Ya, sebentar." Aku putar handle pintu. Cahaya matahari yang mulai terang membuat silau mataku. Di depan pintu yang terbuka berdiri sosok lelaki yang masih muda, sepantaran denganku. Jaket kulit hitam membalut tubuhnya, sementara rambut panjang ikal hampir menyentuh bahu, tampak licin tersisir ke belakang. Aku hampir terperenjat. "Suradi?" Lelaki itu tersenyum. "Boleh aku masuk, Bay?" "Oh, silakan." Aku menjawab dengan gagap. Aku segera membawa lelaki yang ternyata Suradi itu untuk masuk di ruang tamu yang tidak cukup besar, dilengkapi dengan perabotan yang bisa dikatakan terawat karena aku rajin membersihkan setiap hari. "Kau sendiri? Mana istrimu?" "Oh, sedang mudik. Sebentar katanya, kangen sama orang tuanya." Aku berbohong. Tidak mungkin juga aku katakan kalau Retno minggat dengan membawa anakku yang masih kecil. Agar tidak bertanya lebih lanjut, aku memotongnya dengan mengalihkan perhatian dengan menawarinya minum. "Kubuatkan kopi ya Pak Polisi?" tanyaku berseloroh. Suradi hendak mencegah, tetapi aku telah menyelinap masuk ke dalam. Sembari diikuti dengan pandangan mata Suradi sampai menghilang di balik tirai ruang tengah yang tertutup. Tirai itu bergerak-gerak sedikit lalu diam. Aku keluar dengan sebuah nampan dengan gelas berisi 2 gelas kopi panas yang masih mengamparkan aroma. Aku letakkan gelas kopi itu di meja, duduk di kursi yang berseberangan, lantas mempersilahkan tamuku untuk minum. "Bapak ibumu sering kesini?" "Ya, Suradi, terkadang kalau lagi kangen sama cucunya. Maklum, cucu pertama." Tanyaku. "Kau nampaknya tidak tidur semalaman. Matamu merah. Dan aku yakin baju yang melekat masih sama seperti baju yang kau pakai semalam saat ketemu denganku di tempat itu kan?" Aku tersenyum kecut. "Ternyata tidak salah kau menjadi seorang polisi. Kau sangat jeli dan teliti. Sampai-sampai semua yang kau katakan benar adanya." Setelah beberapa lamanya mengobrol ngalung ngidul, Suradi tiba-tiba melirihkan suaranya. "Kau ingat peristiwa semalam? Pembunuhan sadis di daerah Gayam?" "Iya, sekedar melihat korbannya yang masih belum diurus sebagaimana mestinya." "Begini, Bay, sebenarnya aku tidak sampai untuk mengutarakan ini kepadamu. Akan tetapi, demi tugas dan pengabdianku serta sumpah setia jabatanku, terpaksa aku harus berbicara denganmu." Jantungku berdebar manakala kalimat itu selesai terucap.
Ada apa gerangan? Aku terlibat. Aku hanya melihat sekejap. Aku tidak tahu peristiwa apa yang memang aku akui. Kalau mayat yang tergeletak itu Irfan, lelaki yang telah merebut Mira dari tanganku dan membuat hidupku hancur dan tidak menentu dalam waktu yang lumayan lama. 2 tahun, tetapi tidak terbesit sedikit pun untuk membunuhnya dengan cara sekeji itu. Katakanlah, aku siap mendengar. Jawabanku manakala sudah berhasil menekan denyut jantung yang sepertinya ingin meledak. Suradi menyeruput kopi yang berangsur mulai hangat, tidak sepanas tadi. Kau menjadi salah satu saksi dalam kasus ini. Kau main cepat dan cekatan ya. Takut aku kabur ya. Suradi mengeluh. Jangan seperti anak-anak. Diamlah, aku berpikir. Aku tidak memberi kesempatan berpikir. Aku masih ngoceh. Aku dari semalam tidak meninggalkan rumah. Baru keluar jam 12 malam. Alibi tentang ini dapat Bapak kejar kapan saja. Sebentar baik, tunggu aku menjelaskan dulu. Kau masih sama seperti dulu, pandai berkelit dan membela diri dengan rentetan kalimat-kalimatmu itu. Aku baru tahu kalau istri si korban ternyata teman dekatmu ataukah mantan pacarmu. Suradi tersenyum, hanya saja di mataku senyuman itu sebuah ejekan. Seolah-olah mengatakan perempuan itu telah mencampakkanmu dan memilih menikah dengan pria lain yang lebih mapan dalam urusan finansial. Dokter spesialis melawan guru honorer. Hanya perempuan bodoh yang akan memilih seorang guru honorer dengan gaji 300.000 per bulan. Belum lama ini aku mendapatkan informasi tentang istri si korban yang bernama Mira. Setelah aku cek data diri dan melihat fotonya, aku jadi ingat dengan perempuan yang pernah kau bawa di acara resepsi pernikahan Carmila. Benar, itu perempuan yang sama, kata Suradi. Aku mengangguk setengah ragu. Suradi lalu tersenyum menepuk bahuku. Jangan tegang kawan, anggap saja kita masih berada di zaman sekolah. Manakala kau sering mengganggu dan menggodaku, santai sajalah. Aku tersenyum kecut. Terus terang, aku sangat benci berurusan dengan yang namanya polisi. Alasannya sederhana, urusannya pasti panjang dan berbelit-belit. Mondar-mandir ke kantor untuk ditanya macam-macam, dan itu membuang-buang waktu. Suradi, boleh aku bertanya sesuatu kepadamu? Suradi membetulkan letak duduknya. Katakanlah, ada berapa orang yang menjadi saksi dalam kasus ini? Suradi terdiam sejurus lamanya, sepertinya sedang menimbang-nimbang antara mengatakannya atau menyimpan dengan alasan tugas kepolisian tidak akan diumbar ke tangan orang sipil. Kami telah menanyai sejumlah saksi. Suradi akhirnya bercerita. Bermula dan laporan telepon ke kantor dari salah seorang warga di tempat peristiwa. Atasanku segera memerintahkan satu tim anak buahnya bergerak ke sasaran. Aku menyusul beberapa menit berikutnya karena harus membereskan sesuatu pekerjaan yang belum terselesaikan. Suradi lantas melanjutkan perkataannya. Saksinya ada 5 orang dan kamu saksi yang ke-6. Aku menggaruk-garuk kepalaku yang tidak gatal mendengar penjelasan dari Suradi. Lantas aku bertanya, lalu siapa lagi yang pantas untuk dicurigai sebagai pelakunya? Sudah kau tanyai perempuan bernama Murni itu? Tanyaku. Keempat petugas ronda malam itu pertama kali melihat Murni. Suradi menerangkan, perempuan muda bernama Murni itu mereka temukan pingsan di ambang pintu. Mawan dan teman-temannya membopong perempuan itu ke kursi panjang dan berusaha menyadarkannya. Begitu matanya terbuka, Murni langsung meronta-ronta. Gadis itu menendang, memukul dan mencakar sambil berteriak-teriak, "Jauhkan makhluk itu dari aku. Tolonglah, enyahlah,
makhluk mengerikan itu. Makhluk mengerikan, aku menyelah. Tidak usah ditanggapi, Bay. Itu cuma pekik orang yang histeris dan dalam tekanan mental yang hebat. Tidak kalian sadarkan? Oleh dokter dari kepolisian sudah diberi suntikan penenang. Mungkin baru besok ia bangun dan dapat bercerita lebih jelas. Ia saksi utama, tentu saja. Tetapi dokter kita itu mengkhawatirkan bahwa tidak akan memperoleh apa-apa dari gadis itu. Mengapa? Tanyaku. Kemungkinan murni harus dikirimkan untuk dirawat beberapa lama di Garcia, rumah sakit jiwa yang ada di Jalan Kaliurang itu. Apakah ia mendadak gila? Gangguan mental tepatnya. Kau tidak ingin bertanya apakah aku tidak mencurigai dia sebagai si pelaku? Kata Suradi. Mestinya kau benar. Mestinya dia juga kucurigai. Tetapi ia begitu polos untuk dapat membuat sedahsyat itu mencabik-cabik tubuh Irfan yang diketahui adalah calon suaminya. Meski lelaki itu sebenarnya juga masih punya istri. Dan Mira, tanyaku. Harus kukatakan maaf kepadamu, Bay. Dia tetap menjadi orang pertama yang patut dicurigai keterlibatannya dalam pembunuhan ini. Mira juga perempuan. Memang hatinya sakit mendengar suaminya main serong dengan wanita lain. Tetapi tetap saja dia perempuan yang tidak akan mampu berbuat. Suradi memotong perkataanku. Nanti akan kita lihat setelah kita bertemu dengan dia. Aku ingin mengatakan kalau tadi malam bertemu dengannya. Namun hal itu aku tekan kuat-kuat agar tidak terlontar dari bibirku. Bagaimana, Bay? Hari ini juga aku akan menemui Mira. Kalau kau tidak keberatan untuk ikut silakan. Mobilku masih terlalu lega. Kalaupun harus mengangkut 3 lagi orang sepertimu. Mobil terus melaju berkejar-kejaran dengan perasaan cemas yang berkecambuk dalam batinku. Berpacu dengan otak seorang polisi dalam kepala Suradi. Di suatu tempat, hujan gerimis tampak turun sebentar. Menjelang tiba di rumah yang kita tuju, gerimis itu berhenti. Suradi membelokkan mobil memasuki sebuah jalan yang lebih kecil yang di kiri kanannya berdempetan rumah-rumah penduduk yang penuh sesak. Seekor anjing berlari menyeberangi jalan dan sekelompok anak kecil mengorek-ngorek sesuatu di dalam selokan yang mampet. Mobil BMW warna hijau yang aku naiki dengan Suradi di belakang kemudi mengurangi kecepatannya ketika memasuki sebuah halaman rumah besar berpekarangan luas dengan pemandangan yang nyaman di sekelilingnya. Matahari senja mengeliat di balik bukit barisan 1000 ketika aku dan Suradi turun dan berjalan ke beranda. Pencet belnya, Suradi berbisik. Aku sudah tidak ingin melihat paras Mira, mantan gadismu itu. Suradi menyeringai. Seorang pelayan perempuan yang sudah setengah umur berpakaian kebaya dan berwajah jernih menyambut kami dengan senyuman bersahabatan. Dan dialah Bi Ijah, pelayan setia Mirna yang selalu mengabdi puluhan tahun. Semenjak kedua orang tua Mirna masih lengkap. Oh, Mas Bayu, pagi benar sudah kesini lagi, membawa teman. Kesini lagi. Kalimat itu membuat naluri Suradi seperti lampu alarm yang menyala. Sekejap ia melirik ke arahku. Namun aku pura-pura tidak tahu. Berjalan pelan memasuki serambi, meninggalkan Suradi yang masih berdiri terdiam. Silakan masuk, Mas Bayu. Dan Bi Ijah tidak meneruskan kata-katanya. Suradi, Bi. Iya, Mas Suradi. Maaf, saya belum pernah bertemu dengan jenengan, jadi tidak tahu. Oh iya, saya tinggal sebentar membangunkan Mbak Mira. Sedari malam tidak dapat tidur, baru terlelap tadi menjelang subuh. Silahkan Bi Ijah, jawabku cepat. Perempuan tua itu lalu beranjak pergi dari ruang tengah. Selang beberapa waktu, tirai seberang terbuka.
Seorang perempuan muda cantik keluar dari balik tirai. Masih gaun tidurnya berwarna merah dan berpotongan anggun. Meski wajahnya terlihat pucat, namun kecantikannya masih memancar dari wajah itu. Berlawanan apa yang diharap Suradi dan apa yang aku cemaskan. Mira mendengarkan semua yang diceritakan oleh bekas sahabatnya dan laki-laki lain yang memperkenalkan diri sebagai seorang polisi berpangkat kapten itu. Tak sepatah kata pun perempuan itu memotong. Ia memang pucat, tetapi tidak gemetar, apalagi melolong histeris. Komentar pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Prihal, dia sudah meninggal. Saya sudah mendengarnya." Tenang, tanpa emosi. Aku mengangguk mengiyakan, sedang Suradi tak berkedip matanya mengawasi tuan rumah. Namun tetap tampak jelas dari wajah kapten polisi itu bahwa ia telah keliru apabila beranggapan tugasnya malam itu berakhir di rumah ini. "Kami lega, ibu cukup tabah menghadapi musibah itu," tanya Suradi. "Apakah tangisanku semalam suntuk dapat menghidupkan kembali orang yang sudah mati?" balas Mira. Suradi terbatuk dibuatnya. Tetapi tentu saja ia bukan orang yang mudah menyerah. Ia langsung menyerang. "Ibu tidak keluar rumah sepanjang malam?" "Terus terang, aku tidak bisa tidur. Bahkan sekitar jam 11 keluar sekedar cari angin di Legend Cafe di seputaran Kota Baru," jawab Mira datar. "Banyak saksi di sana. Bahkan kawan Anda juga bisa memperkuat alibi saya." Pandangan Mira tertuju lekat-lekat ke arahku. Dengan pandangan Suradi juga menghujam ke jantungku. "Tertangkap basah kau." Seolah mata itu berbicara seperti itu. Masa bodoh ucapanku dalam hati. "Kalau Anda belum puas, pelayan saya boleh Anda tanyai juga," kata Mira. "Tidak ada saksi lain?" "Mantan suami saya. Kami cuma bertiga di rumah ini. Hanya saja mantan suami saya sudah 2 bulan ini tidak di rumah ini. Kami telah resmi bercerai." Dan Suradi yang kuku pendirian itu mengajukan pertanyaannya berikut. "Apakah suami ibu punya musuh?" "Musuh?" Mira mengerutkan dahi sebentar, lalu menyimpulkan dengan sedikit ragu. "Sepertinya tidak. Mantan suami saya sangat jauh dari kata permusuhan. Dia seorang dokter spesialis." "Apakah dia punya musuh?" ulang Suradi menegaskan pertanyaan semula. "Musuh suamiku yang sesungguhnya ada di rumah ini. Saya akan berterima kasih kalau ibu bersedia menerangkan maksud kata-kata ibu." Suradi sedikit menganggukkan kepala, hormat tetapi mendesak. "Seperti saya terangkan tadi," gumam Mira hambar. "Siapa?" Mira balas bertanya heran. "Tidakkah perempuan itu mengatakannya?" "Perempuan? Perempuan yang mana?" "Penghuni rumah di mana mayat suami saya kalian temukan." Aku tertegun dan tegang. Dan kembali lagi Suradi mengajukan pertanyaannya. "Saya akan berterima kasih apabila ibu dapat menolong saya mengenali barang-barang bukti ini," katanya tenang. 2 amplop berwarna putih polos dikorek Suradi dari balik saku jaket. Amplop satu perlahan diletakkan di atas meja dan amplop lainnya ia buka simpulnya dan diangkat miring sedemikian rupa sehingga isinya jatuh perlahan ke permukaan amplop yang pertama, selembar cabikan kain. "Apa itu?" tanya Mira dengan dahi menyengrenyit. "Bagian dari sesuatu. Mungkin saja kemeja laki-laki. Dapat juga bagian dari blus atau rok seorang perempuan. Apakah ibu pernah melihat?" "Tidak," Mira menggeleng. "Pasti. Coba ibu ingat-ingat lagi." "Ya, tentu saya ingat bahwa saya belum pernah melihat sobekan kain itu." Suradi tidak menyembunyikan perasaan kecewa di wajahnya selagi memasukkan cabikan kain itu ke amplop semula.
Amplop itu ia letakkan pula di meja dan mengambil amplop lainnya. Dia berbuat sama, memiringkan amplop yang kedua sedemikian rupa hingga dengan sedikit digoyangkan isinya jatuh ke permukaan amplop putih yang polos yang berisi cabikan kain itu. "Bagaimana dengan yang ini?" jawab Suradi. Mira sedikit membungkuk ke depan. Sedemikian pula aku, penuh rasa heran. Aku mengawasi sejumput kecil, mungkin rambut berwarna hitam kehitaman, terlihat selembar benang halus. "Rambut siapa ini?" Mira bertanya. "Jika Anda setuju dengan saya bahwa itu rambut, dokter kami di kepolisian menyebutnya dengan istilah lain." "Apa?" Aku menyela dengan penasaran. "Bulu manusia. Menurutmu dia bulu binatang?" "Binatang?" Jantungku kembali berdetuk kencang. Ingatanku kembali hinggap dengan sebuah tulisan yang telah diposting di sebuah forum internet. "Asu ayak pegunungan tepus." Aku sengaja tidak menceritakan tentang tulisan fiktif di forum itu kepada Suradi, karena aku yakin orang itu pasti akan memakiku habis-habisan dan menertawakan aku berkepanjangan karena percaya kepada sebuah tulisan fiksi dari penulis yang juga tidak terkenal. Suradi masih juga mencecar Mira. "Baiklah, kita sependapat bahwa ini rambut. Pernah mengenali seseorang dengan rambut ini?" Suradi bertanya. Mira meluruskan duduknya, dan apa yang diharapkan baik olehku maupun Suradi sendiri dengan segera dikeluarkan oleh Mira. "Tidak," jawabannya tegas dan yakin. Suradi mengantongi lagi kedua amplop itu. Aku yang tak kuat menahan perasaan langsung menyeletuk. "Dari mana semua itu Bapak peroleh?" "Dari telapak tangan mayat itu. Kami kira ia sempat merenggutnya sebelum ia mati. Kesimpulannya, ia tidak mau meninggal tanpa memberi jejak. Itu satu. Kesimpulan kedua, perbuatan itu dilakukan tanpa sengaja selagi ia memberi perlawanan habis-habisan untuk mempertahankan nyawa yang cuma selembar. Perwira polisi itu masih akan mengatakan sesuatu, tetapi cepat ia batalkan manakala melihat pipi Mira dilelei butir-butir air mata. Pura-pura tidak tahu Suradi berkata, "Terima kasih untuk bantuan ibu. Katakanlah bila ada hal-hal yang ingin kami bantu." Mira diam saja. Terpaksa Suradi menelan ludah. "Ikut denganku," ia bertanya, seraya mengeringku yang terharu mengawasi Mira. "Sebentar Pak," jawab Mira. Maka Suradi terus saja keluar berjalan menuju mobilnya di pekarangan. Setelah berpamitan dengan Mira, aku mengikuti perwira itu, membuka pintu mobil dan masuk. Dan sebelum Suradi menyelimat masuk, aku melihat kapten polisi itu tertegun sejenak berpaling ke arah pintu rumah Mira. Hanya tampak sebagian tubuh perempuan itu masih tetap duduk di kursinya semula, diam, tidak bergeming. Suradi bersungut-sungut. Baiklah, Mira tidak lebih kuat dari Murni. Mira begitu polos, jujur, dan tidak berusaha menutupi sesuatu yang dapat memberatkan dirinya. Sepintas, lalu ia bebas dari sanggahan pelaku pembunuhan itu. Aku menarik napas lega. Sementara kesimpulanku pembunuh itu adalah seorang laki-laki. Lelaki tinggi besar, kuat, dan berdarah dingin. Mampu berbuat hal-hal yang luar biasa. Dan kau bisa menuliskan ini di ceritamu, dibumbui dengan cerita-cerita mistis yang bombastis dan sedikit erotisme. Bukankah kau suka menulis, Bay? Aku mengangguk tanpa membuka mulut. Lantas Suradi melanjutkan perkataannya. Supaya tulisanmu banyak yang lihat dan dibaca seperti tulisan si Genta dengan keluarga yang tak kasat matanya. Kau tambahkan saja bahasa true story. Orang Indonesia itu paling suka dengan cerita yang diembel-embeli dengan cerita yang katanya nyata.
Suara masuk ke mobil BMW itu menggempaskan pintu sampai tertutup dengan bunyi yang keras, lantas meluncur masuk. Jadi siapa pembunuhnya yang akan dicari? Nantikan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.